Di sebuah desa kecil yang terkenal dengan seni tradisionalnya, hidup seorang sinden bernama Darsini. Suara emasnya begitu memukau, hingga ia menjadi bintang utama setiap pertunjukan wayang kulit. Tak hanya masyarakat desa, orang-orang dari luar daerah pun rela datang jauh-jauh untuk mendengar alunan suaranya yang mengiringi kisah epik pewayangan. Namun, sebuah tragedi merenggut cahaya Darsini dengan cara yang begitu mengejutkan. Malam itu, pertunjukan telah usai. Para penonton pulang dengan senyuman puas, sementara para pemain sibuk membereskan peralatan. Namun, Darsini tak kunjung terlihat. Dalang utama, Ki Sumarto, yang sudah menganggap Darsini seperti anak sendiri, mulai merasa cemas. Ia memutuskan untuk mencarinya di sekitar area panggung. Suasana belakang panggung begitu sunyi. Angin malam berembus lembut, membawa aroma dedaunan basah setelah hujan sore tadi. Pencahayaan redup dari lampu minyak yang tergantung membuat bayangan pepohonan tampak bergerak-gerak samar. "Darsini?" panggil Ki Sumarto pelan. Matanya menelusuri setiap sudut. Di salah satu sudut gelap dekat gudang alat gamelan, Ki Sumarto melihat sesuatu tergeletak. Ada kain selendang khas sinden yang familiar di sana. Dengan langkah berat, ia mendekat. "Darsini, apa itu kamu?" tanyanya lagi. Suaranya mulai bergetar. Ketika ia tiba, pemandangan di hadapannya membuat darahnya berdesir. Darsini ditemukan dalam kondisi tak berdaya, tak lagi bernapas. Wajahnya pucat, dan matanya menatap kosong ke langit. Yang membuat Ki Sumarto semakin terguncang adalah bekas luka panjang di lehernya. Tubuhnya langsung gemetar hebat, dan ia tak sanggup menahan tangis. "Darsini, apa yang terjadi?" isaknya pelan. Tak butuh waktu lama bagi kabar duka itu menyebar. Orang-orang berkerumun di sekitar lokasi, membawa cahaya lampu minyak dan obor, membicarakan tragedi yang tak terduga itu. Sebagian besar hanya bisa terdiam dengan wajah penuh ketakutan. Desas-desus pun mulai terdengar. Sebagian percaya bahwa itu adalah kecelakaan. Beberapa warga yang lebih tua mulai berbisik-bisik tentang sesuatu yang lebih menakutkan, kutukan yang mungkin telah menghampiri sang sinden. Sejak malam itu, suasana panggung yang dulu penuh semangat dan kegembiraan perlahan berubah menjadi bayangan kelam. Tidak ada yang tahu pasti apa yang sebenarnya terjadi pada Darsini, namun tragedi ini menjadi awal dari sesuatu yang lebih mengerikan. Sejak kepergian Darsini, panggung wayang yang dulunya penuh canda tawa dan kehidupan berubah menjadi tempat yang penuh aura mencekam. Orang-orang mulai enggan datang ke pertunjukan, bukan karena kehilangan pesona suara emas Darsini, tetapi karena cerita-cerita aneh yang terus berkembang dari mulut ke mulut. Malam pertama setelah tragedi itu, Ki Sumarto mencoba menggelar pertunjukan wayang demi menghormati almarhumah. Ketika gamelan mulai dimainkan, suara dentingannya tiba-tiba berubah sumbang, seperti ada yang memainkan alat musik itu dengan paksa. Para penabuh gamelan saling pandang, wajah mereka tegang. "Ini gamelannya seperti berat sendiri," bisik salah satu penabuh. Namun Ki Sumarto memintanya tetap melanjutkan. Saat wayang mulai dimainkan, suasana menjadi lebih mencekam. Bayangan wayang yang biasanya bergerak sesuai dengan permainan dalang, tiba-tiba bergerak sendiri. Sebuah tokoh wayang yang menyerupai Dewi Sinta tampak menari di layar kelir. Padahal Ki Sumarto tidak sedang menggerakkannya. "Ini siapa yang memainkan?" tanya salah satu kru dengan suara bergetar. Ki Sumarto terdiam, keringat dingin mengalir di dahinya. "Tidak ada yang memegang wayang itu," jawabnya pelan. Ketakutan mulai menjalar di antara kru panggung. Mereka memutuskan menghentikan pertunjukan lebih awal malam itu. Namun, kejadian aneh tidak berhenti di sana. Di malam-malam berikutnya, suara gamelan terdengar bergema sendiri dari belakang panggung, meski tidak ada siapapun di sana. Para warga yang tinggal di sekitar area pertunjukan mengaku sering melihat bayangan perempuan menari di layar kelir. Gerakannya halus dan indah seperti yang biasa dilakukan Darsini. Yang lebih menakutkan, beberapa pemain gamelan bersumpah mereka mendengar suara lembut yang familiar. "Suara Darsini," bisik salah satu dari mereka. Gemetar, dia menyanyikan lagu terakhir yang dia bawakan sebelum meninggal. Namun, lagu itu tak pernah selesai. Di tengah alunan suara lembutnya, selalu ada suara mendesah,
seakan-akan tertahan oleh sesuatu. Desas-desus tentang kutukan pun menyebar. Sebagian warga percaya, arwah Darsini masih bergentayangan karena kematiannya yang tragis. Mereka yakin Darsini ingin mencari keadilan atau menyampaikan sesuatu yang belum terselesaikan. "Jangan main-main dengan panggung itu lagi," ujar seorang perempuan tua kepada Ki Sumarto. "Roh Darsini belum tenang. Jika kau terus memaksa, kau akan membangkitkan kutukan yang lebih besar." Ki Sumarto tak ingin percaya begitu saja. Namun, semakin lama, kejadian aneh itu menjadi tak terbantahkan. Wayang yang seharusnya diam tiba-tiba jatuh sendiri. Gamelan yang seharusnya sunyi berdentang di malam hari. Dan di balik semua itu, ada satu hal yang selalu terdengar. Suara sinden, lembut dan penuh luka, menyanyikan bait terakhir lagu yang tak pernah selesai. Sejak itu, panggung wayang tersebut dikenal sebagai tempat angker, dan tak ada satupun warga yang berani mendekat setelah matahari terbenam. Bagi mereka yang pernah mendengar suara itu, bayangan Darsini menari di atas layar kelir adalah peringatan. Ada dendam yang belum terbalas. Seno, seorang dalang muda yang menjadi murid kesayangan Ki Sumarto, baru beberapa bulan bergabung sebelum tragedi itu terjadi. Ia sering menyaksikan langsung betapa Darsini adalah sosok yang tak hanya berbakat, tetapi juga penuh perhatian pada orang di sekitarnya. Kehilangan Darsini membuat Seno merasa hampa. Apa yang ia alami setelah kematian sinden itu membuatnya sulit membedakan antara mimpi buruk dan kenyataan. Malam itu, Seno diminta Ki Sumarto untuk membantu membereskan properti panggung. Setelah pertunjukan berakhir lebih awal karena gangguan aneh, para pemain gamelan dan kru memilih pulang dengan tergesa. Tinggallah Seno sendirian di panggung yang terasa semakin sunyi. Saat Seno mengangkat salah satu wayang, ia merasa hawa dingin menyelimutinya. Suara samar terdengar dari arah belakang kelir. Suara itu lembut, seperti seseorang sedang bersenandung. Seno berhenti. "Ki Sumarto? Itu Ki Sumarto, ya?" tanyanya, berharap ada jawaban. Tidak ada sahutan. Yang ada hanyalah suara senandung itu, semakin jelas. Itu lagu yang ia kenali, lagu yang sering dibawakan Darsini saat latihan. Seno memberanikan diri mengintip ke balik kelir, tetapi ia tidak menemukan siapapun. Tiba-tiba, dari sudut matanya, ia melihat bayangan seorang perempuan berjalan perlahan di sekitar panggung. Wajahnya samar, hanya terlihat selendang yang menjuntai, sama seperti yang sering dipakai Darsini. Seno tercekat. "Bu Darsini?" panggilnya. Namun tidak ada jawaban. Bayangan itu menghilang di balik sudut panggung. Ketika ia hendak melangkah mendekat, terdengar suara bisikan lembut di telinganya. "Seno, tolong aku." Seno tersentak. Tubuhnya langsung membeku. Ia menoleh ke belakang, tetapi tidak ada siapapun di sana. Namun, aroma khas bunga kenanga mendadak tercium begitu kuat, membuat bulu kuduknya berdiri. Dengan tangan gemetar, Seno meninggalkan panggung dan langsung mencari Ki Sumarto. Ia menceritakan apa yang ia lihat dan dengar, berharap mendapat penjelasan. Ki Sumarto hanya terdiam, wajahnya tampak lelah. "Seno," katanya akhirnya, "mungkin itu tanda kalau Darsini belum tenang. Tapi jangan kau ceritakan ini pada siapa-siapa, agar tidak menambah keresahan." Meski Ki Sumarto memintanya untuk bungkam, Seno tidak bisa mengabaikan kejadian itu. Malam berikutnya, ia kembali ke panggung sendirian, mencoba mencari tahu lebih jauh. Kali ini, ia melihat sesuatu yang membuatnya benar-benar ketakutan. Di balik kelir, bayangan Darsini tampak jelas, berdiri dengan selendangnya yang melambai-lambai seolah ditiup angin. Namun wajahnya bukan wajah yang ia kenal. Mata Darsini terlihat kosong, dengan senyum tipis yang justru menambah kengerian. "Aku dibunuh," bisik bayangan itu. Suaranya terdengar parau namun penuh emosi. "Tolong aku, balaskan dendamku." Seno jatuh terduduk, tubuhnya gemetar hebat. Sebelum ia sempat berkata apa-apa, bayangan itu menghilang, meninggalkan aroma bunga kenanga yang semakin menusuk. Sejak malam itu, Seno yakin bahwa arwah Darsini benar-benar gentayangan, menuntut sesuatu yang lebih dari sekadar doa. Namun, siapa yang harus ia percayai?
Dan bagaimana ia bisa membantu menyelesaikan dendam Darsini? Pertanyaan itu terus menghantui pikirannya. Kabar tentang gangguan mistis di panggung wayang semakin menyebar. Seorang wartawan bernama Raka, yang terkenal dengan ketertarikannya pada kasus-kasus misterius, mendengar cerita tentang tragedi kematian Darsini dan gangguan aneh yang terjadi setelahnya. Ia melihat ini sebagai peluang untuk mengungkap sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang mungkin akan menjadi headline. Raka memulai penyelidikannya dengan mengunjungi lokasi panggung. Saat siang hari, panggung itu terlihat biasa saja, hanya deretan kelir dan properti wayang yang tertata rapi. Namun, ada sesuatu yang aneh. Semakin lama ia berada di sana, semakin ia merasakan hawa yang tak wajar, seolah ada yang mengawasinya dari balik kelir. Ia mulai bertanya-tanya kepada warga sekitar. Kebanyakan dari mereka enggan berbicara, hanya menyarankan agar Raka berhenti menggali lebih dalam. "Mas Raka, kalau sudah tahu soal Darsini, lebih baik jangan ikut campur," kata seorang ibu tua. "Arwahnya tidak suka diganggu." Rasa penasaran Raka justru semakin besar. Ia berhasil menemukan salah satu pemain gamelan yang dulu sering tampil bersama Darsini. Pemain gamelan itu, Pak Samin, awalnya menolak untuk bicara. Setelah Raka memohon dan menjanjikan kerahasiaan, Pak Samin akhirnya buka suara. "Darsini itu gadis baik," ujar Pak Samin dengan nada pelan. "Tapi dia punya rahasia besar. Ada seorang pria kaya yang sering datang menemuinya setelah latihan. Kami semua tahu, dia itu bangsawan dari desa sebelah. Tapi Darsini tak pernah mau cerita banyak. Hanya saja, malam sebelum dia ditemukan meninggal, aku melihat pria itu di sekitar panggung." Pernyataan Pak Samin membuat Raka tertegun. Ia mulai menduga ada hubungan antara pria bangsawan itu dan kematian Darsini. Ia memutuskan untuk menggali lebih jauh tentang pria tersebut. Penyelidikan membawa Raka ke rumah bangsawan yang disebut-sebut oleh Pak Samin. Pria itu, yang dikenal dengan nama Raden Arya, adalah tokoh terpandang di desa sebelah. Namun, ada sesuatu yang aneh dengan dirinya. Raka merasakan tatapan tajam Raden Arya saat mereka berbincang, seolah pria itu menyembunyikan sesuatu. "Anda kenal Sinden Darsini, bukan?" tanya Raka dengan hati-hati. Raden Arya tersenyum tipis, tetapi ekspresinya kaku. "Dia adalah sinden yang luar biasa. Sayang sekali, dia meninggal begitu cepat. Tapi saya tidak tahu banyak soal itu." Raka merasa ada sesuatu yang disembunyikan Raden Arya. Namun, tanpa bukti lebih lanjut, ia tidak bisa memaksa. Sebelum pergi, ia bertanya satu hal lagi. "Malam sebelum kematiannya, apakah Anda ada di panggung wayang?" Wajah Raden Arya berubah sedikit tegang, meskipun ia segera menguasai diri. "Tidak, malam itu saya berada di rumah. Ada banyak saksi." Raka meninggalkan rumah itu dengan perasaan bercampur. Ada sesuatu yang janggal, tetapi ia tahu ini baru permulaan. Dalam perjalanan kembali ke desa, ia merenungkan semua informasi yang telah ia kumpulkan. Jika benar Raden Arya terlibat, apakah kematian Darsini adalah pembunuhan yang direncanakan? Ketika malam tiba, Raka memutuskan untuk kembali ke panggung wayang, berharap menemukan petunjuk baru. Ia menyalakan recordernya dan mulai merekam suasana. Namun, yang ia dapatkan malah lebih dari yang ia harapkan. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar dari belakang kelir. Langkah itu berat, terputus-putus, dan mendekat ke arahnya. Raka memutar tubuhnya, namun tidak ada siapapun di sana. Recordernya terus merekam, menangkap suara itu dengan jelas. "Kau, siapa yang kau lindungi?" Suara lembut namun penuh kemarahan bergema di telinganya. Raka terpaku. Ia mengenali suara itu. Suara sinden yang pernah ia dengar dalam rekaman pertunjukan lama. Suara Darsini. Kamera yang ia bawa tiba-tiba mati, meski baterainya penuh. Raka merasa hawa dingin menyelimutinya, dan aroma bunga kenanga menyeruak di udara. Ia tahu, Darsini sedang berusaha berkomunikasi dengannya, seolah ingin menunjukkan kebenaran yang selama ini terkubur. Raka pergi dengan langkah gemetar, tetapi juga dengan tekad yang semakin kuat. Ia berjanji pada dirinya sendiri bahwa ia akan mengungkap misteri di balik kematian Sinden Darsini,
apapun risikonya. Raka terus menggali fakta demi fakta. Dengan bukti samar dan pengakuan saksi yang ia kumpulkan, ia mulai menyusun kepingan puzzle yang membentuk gambaran besar di balik kematian Darsini. Ada sesuatu yang lebih kelam dari sekadar kecelakaan atau kematian biasa. Ia kembali mendatangi Pak Samin, kali ini dengan lebih banyak tekanan. "Pak, apa Bapak tahu apa hubungan Darsini dengan Raden Arya? Ada sesuatu yang tak beres di sini." Pak Samin menatap Raka dengan tatapan bimbang. Setelah beberapa saat, ia menarik napas panjang dan berkata pelan, "Mas Raka, saya memang tahu sedikit tapi saya takut. Ini terlalu berbahaya." "Apa yang sebenarnya terjadi, Pak?" desak Raka. Pak Samin akhirnya mengungkapkan rahasia yang sudah lama ia pendam. Darsini dia menjalin hubungan dengan Raden Arya. Tapi hubungan itu tidak direstui. Raden Arya sudah bertunangan dengan seorang wanita dari keluarga terpandang. Ketika hubungan mereka terbongkar, Raden Arya ketakutan akan kehilangan reputasinya. Saya dengar dari orang-orang, malam itu, dia yang terakhir bertemu Darsini di belakang panggung. Raka terkejut, tetapi ini bukan hal yang ia anggap mustahil. Namun, Pak Samin belum selesai berbicara. "Ada satu hal lagi," katanya dengan suara gemetar. "Beberapa hari sebelum kematian Darsini, dia pernah bilang pada saya bahwa dia merasa ada yang mengancamnya. Dia takut, tapi dia tidak mau bilang siapa." Pengakuan Pak Samin memperkuat kecurigaan Raka terhadap Raden Arya. Ia kembali ke rumah Raden Arya, kali ini dengan tujuan yang jelas, mendapatkan pengakuan. Namun, sesampainya di sana, suasana rumah itu terasa lebih mencekam. Raden Arya menyambut Raka dengan senyuman dingin. "Masih penasaran soal Darsini?" tanyanya. Raka mengangguk. "Ada terlalu banyak kejanggalan, Raden. Saya pikir Anda tahu lebih banyak daripada yang Anda katakan." Raden Arya tertawa kecil, tetapi matanya menunjukkan kekesalan. "Saya sudah bilang, saya tidak tahu apa-apa. Kematian Darsini adalah tragedi, tapi bukan urusan saya." Tiba-tiba, lampu di ruangan itu berkedip-kedip, dan aroma bunga kenanga yang kuat memenuhi udara. Raden Arya tampak gelisah, tetapi ia berusaha menyembunyikannya. Saat itulah Raka melihat sesuatu yang mengejutkan. Di cermin besar di belakang Raden Arya, bayangan seorang wanita muncul. Wajahnya pucat, dengan leher yang terluka, dan matanya penuh amarah. Itu adalah Darsini. Raka tercekat. Ia mencoba tetap tenang, tetapi suara Darsini mulai terdengar. "Dia yang melakukannya, dia yang membunuhku." Raden Arya mendadak berdiri, wajahnya pucat pasi. "Cukup, hentikan!" teriaknya. Namun, bayangan Darsini di cermin semakin nyata. Ia menatap tajam ke arah Raden Arya, dan suara gamelan tiba-tiba berdentang keras dari arah yang tidak jelas. Ruangan itu berubah menjadi tempat yang penuh dengan aura mencekam. Raka memanfaatkan momen itu. "Raden, katakan yang sebenarnya. Anda membunuh Darsini, bukan?" Raden Arya mundur beberapa langkah. Tubuhnya gemetar. "Aku tidak punya pilihan," teriaknya akhirnya. "Dia mengancam akan memberitahu semua orang tentang hubungan kami. Jika itu terjadi, aku akan kehilangan segalanya." Pengakuan itu keluar seperti ledakan, dan ruangan seketika menjadi sunyi. Namun, bayangan Darsini masih ada di cermin. Matanya seolah menyiratkan kepuasan mendengar pengakuan itu. Raka merasa lega, tetapi ia juga tahu bahwa ini belum berakhir. Kutukan yang menyelimuti panggung wayang dan kemarahan Darsini mungkin membutuhkan sesuatu yang lebih untuk benar-benar reda. Namun, setidaknya, kebenaran kini telah terungkap. Malam itu, Raka meninggalkan rumah Raden Arya dengan perasaan campur aduk. Ia sudah mendapatkan pengakuan, tetapi arwah Darsini masih belum tenang. Pertanyaannya sekarang, apa yang harus dilakukan untuk mengakhiri semua ini? Malam itu, Raka kembali ke panggung wayang yang telah lama kosong sejak tragedi Darsini. Di bawah sinar bulan yang redup, suasana di sekitar panggung begitu sunyi. Hanya terdengar suara angin yang berhembus melewati dedaunan kering. Namun, di tengah kesunyian itu,
Raka bisa merasakan sesuatu yang lain, sebuah kehadiran yang tidak terlihat, tetapi begitu nyata. Di tengah panggung, Dalang Wibowo duduk termenung di depan kotak wayangnya. Ia tampak lelah, seperti menanggung beban yang terlalu berat. Raka mendekatinya dengan hati-hati. "Pak Wibowo, saya sudah tahu kebenarannya," kata Raka perlahan. Wibowo menatap Raka dengan mata sayu. "Kebenaran itu bukan akhir, Mas Raka. Darsini masih ada di sini. Dia tidak akan pergi begitu saja." Tiba-tiba, suara gamelan berdentang tanpa sebab. Wayang kulit yang tergantung di panggung bergerak pelan, seperti dihembus angin, meskipun udara malam itu begitu tenang. Raka dan Wibowo saling bertukar pandang dengan wajah tegang. Dari sudut panggung, suara langkah kaki terdengar, semakin dekat dan berat. Sosok itu muncul, perlahan. Darsini, dengan wajah pucat, gaun sindennya yang berlumur darah, dan luka menganga di leher, berdiri tepat di depan mereka. Tatapannya tajam, penuh amarah. "Darsini," bisik Wibowo dengan suara bergetar. Darsini tidak berbicara, tetapi gerakannya seperti mengisyaratkan sesuatu. Ia mengangkat tangannya, menunjuk langsung ke Wibowo. Raka merasa ada hawa dingin yang menusuk hingga ke tulang. "Dia ingin balas dendam," kata Wibowo dengan suara parau. Tapi dendam itu hanya akan memperpanjang penderitaannya. Raka memberanikan diri melangkah maju. "Darsini, kami tahu kebenarannya. Raden Arya telah mengakui segalanya. Anda dibunuh demi menjaga kehormatannya. Tapi apakah ini yang Anda inginkan? Apakah Anda ingin terus terjebak dalam kemarahan?" Mata Darsini berkaca-kaca. Sejenak, aura dingin itu terasa melunak, tetapi suara gamelan kembali berdentang lebih keras, seolah memacu energi yang semakin mengerikan. Sosok Darsini mendadak bergerak cepat, mendekati Raka dengan tatapan penuh dendam. Wibowo berdiri dan menghalangi. "Cukup, Darsini." Suaranya menggema di panggung yang kosong itu. "Kami semua tahu penderitaanmu, tapi aku mohon, lepaskan ini semua. Jangan biarkan dendamu menghancurkan dirimu sendiri." Namun, Darsini tidak mundur. Suara tawa yang melengking memenuhi udara, menciptakan ketegangan yang nyaris tak tertahankan. Raka merogoh saku dan mengeluarkan sebuah bunga kenanga yang ia bawa dari makam Darsini. Ia meletakkan bunga itu di panggung, di tempat yang diyakini menjadi lokasi terakhir Darsini sebelum dibunuh. "Darsini, ini untukmu," kata Raka lirih. "Semoga ini menjadi penanda bahwa kami tidak akan melupakanmu. Kebenaran sudah terungkap. Kini saatnya kau pergi dengan tenang." Sosok Darsini berhenti sejenak. Tatapannya berubah, dari penuh kebencian menjadi sedih. Suasana di panggung tiba-tiba menjadi sunyi. Perlahan, tubuhnya mulai memudar, tetapi wajahnya menyiratkan kedamaian untuk pertama kalinya. Namun, sebelum menghilang sepenuhnya, Darsini berbisik dengan suara yang hanya bisa didengar Raka dan Wibowo. "Kutukan ini belum selesai, ada yang harus membayar lebih dari sekadar pengakuan." Dan begitu saja, ia lenyap, meninggalkan Raka dan Wibowo dalam kebingungan sekaligus kelegaan. Malam itu, panggung kembali sunyi, tetapi di balik ketenangan itu, Raka tahu ada pesan tersembunyi yang harus ia pahami. Apakah ini benar-benar akhir? Atau hanya awal dari sesuatu yang lebih kelam? 2 minggu setelah konfrontasi itu, suasana panggung wayang kembali seperti semula. Tidak ada lagi suara gamelan berdentang tanpa sebab atau wayang yang bergerak sendiri. Warga mulai merasa lega, menganggap roh Darsini telah menemukan kedamaian. Namun, bagi Raka, ada sesuatu yang masih mengganjal. Kata terakhir Darsini sebelum menghilang, "Kutukan ini belum selesai," terus menghantuinya. Pada malam bulan purnama, Raka menerima pesan misterius. Sebuah surat tanpa nama pengirim ditemukan di teras rumahnya. Surat itu berisi sebuah peringatan. Kebenaran belum sepenuhnya terungkap. Nyawa lain akan menjadi tumbal. Raka merasakan hawa dingin menjalari punggungnya. Ia segera menemui Dalang Wibowo, yang tampaknya juga resah. "Mas Raka," kata Wibowo dengan nada penuh ketakutan, "semalam aku bermimpi buruk. Darsini datang lagi,
Dan dia memintaku membayar apa yang telah terjadi. Raka menatap Wibowo dengan tatapan curiga. Apa maksudnya, Pak? Bukankah kita sudah tahu pelaku pembunuhan itu adalah Raden Arya? Wibowo terlihat ragu, tetapi akhirnya mengakui sesuatu yang mengejutkan. Aku tahu hubungan terlarang itu sejak awal. Bahkan, aku membantu menyembunyikannya. Aku pikir, jika aib itu tidak tersebar, semua akan baik-baik saja. Tapi aku salah, Mas. Aku diam saat Raden Arya mulai mengancam Darsini. Aku takut, dan ketakutanku membuat aku tidak berbuat apa-apa ketika dia dibunuh. Pengakuan itu membuat darah Raka mendidih. Jadi, Anda tahu semua ini sejak awal? Anda membiarkan Darsini mati begitu saja. Tapi aku juga tidak menyangka kutukannya akan sekuat ini. Tiba-tiba, suara gamelan kembali terdengar dari arah panggung. Meskipun tempat itu telah lama ditinggalkan, Raka dan Wibowo segera menuju ke sana, merasa ada sesuatu yang harus mereka hadapi untuk terakhir kalinya. Di panggung yang kosong itu, sosok Darsini muncul lagi. Namun, kali ini bukan hanya dirinya. Bayangan lain berdiri di sampingnya, bayangan Raden Arya. Wajah Darsini penuh dendam, tetapi pandangan matanya mengarah pada Wibowo. Pak Wibowo, kata Darsini dengan suara yang bergetar antara amarah dan kesedihan, kau bukan hanya saksi, kau adalah bagian dari kejahatan ini. Kau diam ketika aku membutuhkanmu. Kutukan ini adalah tanggung jawabmu. Wibowo jatuh berlutut, menangis terseduh-seduh. Maafkan aku, Darsini, aku tidak tahu harus berbuat apa saat itu. Raka berdiri di depan Wibowo, mencoba melindunginya. Darsini, aku tahu kau menderita, tapi ini bukan jalan keluar. Jika kau membunuh Pak Wibowo, rasa sakitmu tidak akan hilang. Biarkan dia menebus kesalahannya dengan cara yang benar. Namun, Darsini tampak ragu. Sosok bayangan Raden Arya di sebelahnya mulai tertawa keras, seolah menikmati penderitaan semua orang di tempat itu. Kau terlalu baik, Raka, kata bayangan itu. Tapi Darsini sudah menjadi bagian dari kutukan ini. Ia tidak bisa pergi tanpa membawa seseorang bersamanya. Darsini terlihat tertekan. Ia menatap Wibowo, lalu menatap Raka. Dengan suara lirih, ia berkata, "Aku hanya ingin keadilan." Raka berpikir cepat. Ia merogoh saku dan menemukan bunga kenanga yang masih ia simpan dari malam itu. Ia meletakkannya di depan Darsini. Jika keadilan yang kau inginkan, biarkan dia hidup untuk menebus dosanya. Jangan biarkan dendammu menjadikanmu seperti mereka yang menyakitimu. Air mata mengalir di wajah pucat Darsini. Perlahan, ia meraih bunga itu, mencium aromanya, dan tubuhnya mulai memudar lagi. Tapi sebelum hilang sepenuhnya, ia memberikan satu pesan terakhir. Kutukan ini hanya akan hilang ketika semua dosa dibayar tuntas. Tidak ada yang lolos dari karmanya. Setelah itu, suara gamelan berhenti, bayangan Darsini dan Raden Arya lenyap, dan panggung kembali hening. Raka meninggalkan desa dengan hati yang masih berat. Pak Wibowo memutuskan untuk mengabdikan hidupnya sebagai bentuk penebusan, menceritakan kisah Darsini kepada semua orang sebagai peringatan agar tidak ada lagi tragedi seperti itu. Namun, desas-desus tentang panggung wayang berhantu tetap beredar. Beberapa bulan kemudian, seorang warga yang mencoba menghidupkan kembali pertunjukan wayang di tempat itu dilaporkan mengalami kejadian aneh. Bayangan sinden yang menari sendiri, suara gamelan tanpa pemainnya, dan bisikan lembut yang berkata, "Semua akan membayar." Kutukan itu mungkin telah mereda, tetapi dendam yang terukir di tempat itu sepertinya masih tersisa, menunggu saat yang tepat untuk kembali menyeruak. Cerita tentang dendam sinden Darsini mengajarkan kita tentang karma dan konsekuensi dari perbuatan buruk. Terkadang, kejahatan tidak hanya meninggalkan luka bagi korban, tetapi juga membekas sebagai energi gelap yang terus menghantui mereka yang terlibat. Kutukan Darsini bukan sekadar balas dendam, melainkan jeritan untuk keadilan yang terpendam. Kisah ini mengingatkan kita bahwa kejujuran, keberanian, dan tanggung jawab adalah kunci untuk mencegah tragedi seperti ini. Dan meskipun roh Darsini perlahan menemukan kedamaian,
Panggung yang pernah menjadi saksi penderitaannya tetap menyimpan jejak misteri yang tidak akan pernah sepenuhnya sirna. Jika Anda pernah mendengar denting gamelan tanpa sebab atau melihat bayangan menari dalam gelap, mungkin saja Darsini sedang memperingatkan bahwa rahasia yang disembunyikan pada akhirnya akan menuntut kebenaran terungkap.